Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya, teman-teman. Good morning, everyone. Good morning. Welcome. Let's begin our journey together, as it is said by this picture. Okay. So, I'll continue. Before we continue, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu ya, teman-teman. Doa kita lakukan sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, guys. Kita mulai perjalanan kita hari ini seperti digambar ya. Kita akan belajar hal baru di sini. Let's embark on a journey. Nah, sebelum kita lanjut, sedikit profil dari saya di sini. Nama saya Pramantio Januar Puspawibowo, disingkat Pramantio Januar PW, gitu ya. Saya dulu belajar di Sastra Inggris Universitas Kristen Petrus Surabaya. Oke, sebelum kita lanjut, tadi kita sudah berdoa. Dan sekarang saya ingatkan untuk mengisi absensi ya, yang sudah saya siapkan ini. Silakan diisi, teman-teman. Ada yang tidak hadir ya, beberapa? Ini ada yang tidak hadir. Kalau begitu, silakan diisi saja absennya, guys. Baik, oke, sudah ya. Kita lanjutkan, guys. Sebelum kita lanjut kembali, ada safety caution atau kaki di sini supaya teman-teman belajarnya bisa aman, nyaman, dan siap jikalau ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dan mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya. Perhatikan posisi duduk dan postur duduk karena kita kelas bahasa dan lebih banyak writing dan reading di sini. Jadi pastikan posisi teman-teman nyaman, tidak tegang gitu ya, supaya tidak terjadi cedera pada tubuh karena akan banyak menunduk mungkin ya. Jadi menjaga posisinya supaya tetap ergonomis gitu. Kemudian jaga area kerja tetap rapi ya teman-teman. Jika ada sampah, kabel dan lain sebagainya, atau mungkin misalnya ada tas di tengah jalan seperti itu ya, nanti harus dirapikan supaya tidak mengganggu teman atau ada yang berjalan itu tidak terjadi tersandung mengakibatkan kecelakaan, dan lain sebagainya ya. Jadi jaga tetap rapi. Saya lihat sudah rapi, bagus. Kemudian gunakan peralatan yang benar ya. Ada contoh gambarnya di sini. Nah, ini termasuk hati-hati dengan kabel yang mengelupas seperti itu. Mungkin nanti jika ada kabel seperti itu bisa disingkirkan ya, atau bisa melaporkan kepada pihak perlengkapan dari LPK supaya membereskannya ya, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian hati-hati dengan kabel-kabel yang terulur gitu ya, jadi supaya tidak tersandung ya. Nah, kemudian kenali jalur evakuasi ya. Jika misalnya ada bencana alam, kebakaran atau apapun ya, teman-teman bisa langsung melewati jalur itu ya, pintu utama yang teman-teman pakai. Dan jangan panik seperti itu ya. Jaga kebersihan dan kesehatan pribadi. Untuk teman-teman yang sakit silakan menggunakan masker. Tidak lupa untuk berjaga-jaga bawa hand sanitizer ya, hand sanitizer supaya teman-teman bisa tetap steril. Jadi jaga kondisi supaya sama-sama sehat ya. Dan jaga kebersihan, jangan sampai membawa sampah sembarangan. Kemudian gunakan bahasa yang sopan dan saling menghargai ya teman-teman, karena di kelas bahasa silakan dalam menyampaikan argumen atau berdiskusi nanti gunakan bahasa yang sopan dan saling menghargai teman satu sama lainnya. Gitu. Kemudian ada rules di sini guys. Nah, rules yang pertama dilarang tidur ya, no sleeping. Kemudian ada dilarang merokok dan juga ada quiet please, artinya jangan rame gitu ya, jangan ribut, jangan berbicara ketika proses belajar mengajar kecuali beri kesempatan ya. Kemudian jangan bermain HP, jangan bermain HP. Kemudian
tidak boleh makan ya dalam kelas. Saya harap bisa dimengerti teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut kepada gambar ini. Menurut teman-teman ini gambar apa? Koran ya. Ada gambar gurita gitu ya, dan ada alien. Nah, ketika teman-teman membaca headline koran ya, ini koran terutama headline ya, headline koran. Ketika teman-teman membaca headline koran, hal apa yang menarik perhatian biasanya pertama kali? Judul dan gambar ya mungkin ya. Tapi yang terutama di sini adalah judul karena dia bacaan. Nah, judul itu berperan sangat penting dalam menarik perhatian pembaca. Dan judul, apa hubungannya judul dengan apa yang kita pelajari hari ini? Judul adalah cerminan dari gagasan utama dari suatu paragraf atau bacaan tersebut. Dan itulah yang akan kita pelajari hari ini, teman-teman. Think before you speak, read before you think. Dari Frank Lebowitz. Berpikir sebelum bicara. Sebelum kita bicara ada proses berpikir. Dan sebelum berpikir, untuk mencapai buah pemikiran yang berkualitas, kita ada bahan, yaitu bacaan atau membaca. Jadi ketika kita bisa memikirkan sesuatu, itu karena kita membaca. Membaca ini bisa luas ya, bisa lisan dalam arti idiomatik atau benar-benar membaca. Artinya kita merekam sesuatu, apapun di hidup kita, gitu ya. Dia menjadi buah pemikiran kita. Nah, itulah. Jadi itulah membaca. Cara mengidentifikasi gagasan utama dalam paragraf ya, berdasarkan kode unit DHS IS 01011201. Judul unit membuat ringkasan dan laporan atau writing summaries and reports. Elemen kompetensi yang pertama membuat ringkasan atau summaries berdasarkan kriteria unit kerja 1.1. Pengetahuan dapat menjelaskan cara mengidentifikasi gagasan utama atau topik sentence setiap paragraf. Jadi teman-teman nanti setelah selesai dari kelas ini akan bisa mengidentifikasi topik sentence dari paragraf apapun yang teman baca. Ya. Kita lanjut. Tujuan pelatihan ini adalah setelah selesai mengikuti pelatihan ini, peserta dapat menjelaskan cara mengidentifikasi gagasan utama atau topik sentence dari setiap paragraf dalam berbagai jenis teks bahasa Inggris secara tepat sebagai dasar dalam menyusun ringkasan sesuai kaidah penulisan bahasa Inggris dengan standar CFA. Jadi teman-teman nanti bisa mengidentifikasi gagasan utama dengan cepat, gitu ya. Tidak bingung lagi ketika membaca sebuah paragraf ini tentang apa sih. Nanti teman-teman akan bisa mengerti itu paragraf atau bacaan tentang apa sesuai dengan standar CFA, yang mana CFR itu berbeda dengan IELTS dan juga TOEFL. Kalau TOEFL dan IELTS lebih ke akademik, ya, standar akademiknya, pertama akademisi. Sedangkan CFR ini untuk orang secara umum. Ya. Kalau yang umum, siapapun itu standarnya itu menggunakan standar CFR. Ya. Dia adalah standar Eropa ya. Nah, kita lanjut. Kemudian manfaat pelatihan. Manfaat pelatihan setelah selesai mengikuti pelatihan ini, peserta mampu memahami isi teks secara efektif, menemukan gagasan utama dengan cepat, dan menyusun ringkasan yang singkat, jelas, serta sesuai dengan tujuan komunikasi tulis, tempat kerja, atau kegiatan akademik. Teman-teman mungkin nanti akan dihadapkan dengan membaca email ya, ketika kerja di Eropa, gitu ya, atau pada kehidupan sehari-hari nanti ya. Jika teman-teman butuh untuk memahami suatu bacaan dengan cepat, begitu. Nah, sehingga Anda ketika membaca sudah menemui topik sentence-nya itu, Anda tidak bingung, sudah terarah. Anda, oh berarti setelah ini nanti gagasan pendukung. Jadi Anda bisa memahami bacaan, inti bacaan itu dengan cepat, dan manfaat lanjutannya lagi nanti teman-teman bisa menulis, membuat tulisan, paragraf, bacaan atau apapun itu dengan merumuskan topik sentence. Dan karena teman-teman sudah menemukan dan memahami topik sentence, akhirnya nanti teman-teman bisa mengembangkannya dengan gagasan pendukung. Nah, semua berawal dari mengidentifikasi topik sentence. Topik sentence adalah kalimat yang menyampaikan gagasan utama atau main idea dari suatu paragraf ya, gagasan utama ya, dari suatu paragraf. Kita perlu samakan dulu apa yang dimaksud paragraf ya.
paragraf adalah kumpulan kalimat. Biasanya 3 sampai 4 kalimat ya. Karena di dalam paragraf itu ada gagasan pendukung. Yang pertama topic sentence ya, topic sentence, kemudian ada supporting sentences atau gagasan pendukung, dan ada concluding sentences ya. Atau concluding sentences itu bisa juga tetap kita kategorikan sebagai supporting sentences. Begitu teman. Jadi jika dia hanya satu kalimat begitu ya, kadang-kadang ada ya dalam bacaan dia hanya satu kalimat seperti dialog gitu, kemudian lanjut ke paragraf selanjutnya. Nah itu bukan topic sentence, jadi tidak ada di situ topic sentence. Topic sentence Anda membutuhkan sebuah paragraf. Sebuah paragraf baru bisa memiliki topic sentence. Kemudian untuk kriteria topic sentence ya, ada saya rangkum di sini ada 6 kriteria sebuah paragraf memiliki topic sentence ya. Atau bagaimana topic sentence itu diidentifikasi. Yang pertama, topic sentence mengandung satu ide utama. Ya, topic sentence mengandung satu ide utama. Dia umumnya tidak mengandung 2 atau 3 ide utama. Dia ide utama itu ada satu dan itu jelas. Kalau dia mengandung 3 atau 4 ide utama seperti itu ya, itu dia biasanya adalah gagasan pendukung atau supporting sentences. Jadi itu bukan topic sentence. Nah, kemudian yang kedua, bersifat umum, bukan detail, bukan contoh. Dia sifatnya umum. Gitu ya. Contohnya Mr. Husin adalah pria hebat. Kemudian titik. Di penjelasan selanjutnya, di kalimat-kalimat selanjutnya dijelaskan bagaimana dia itu hebat. Dia bisa mengangkat mobil, mengangkat truk, menguras lautan seperti itu ya misalnya. Intinya kalimat-kalimat itu menjelaskan kehebatannya Mr. Husin tadi. Gitu. Jadi yang contoh dan detail itu bukan topic sentence. Topic sentence adalah Mr. Husin adalah orang hebat tadi. Salah satunya contoh itu. Kemudian dapat dikembangkan. Yang ketiga, tentu saja topik sentence itu harus dikembangkan. Jadi topik sentence itu penting, tapi dia juga tidak bisa dia bisa berdiri sendiri. Tapi lebih baik jika topik sentence itu untuk menyusun sebuah paragraf dia pasti dikembangkan. Topik sentence bisa berdiri sendiri, tapi kurang detail, kurang memberikan contoh. Nah, dia butuh supporting sentences nanti. Nah, topik sentence itu akan dikembangkan nantinya oleh supporting sentences. Jadi dia harus bisa dikembangkan. Kalau dia mentok tidak bisa dikembangkan, sudah detail, nah, maka itu berarti tanda-tanda dia bukan topik sentence. Kemudian yang nomor 4, jelas dan lugas. Topik sentence, jika teman-teman tahu apa itu complex sentence atau compound sentences ya, yang merupakan gabungan dari banyak klausul yang digabung dengan kalimat, yang digabung dengan kata atau partikel penyambung gitu ya. Dia membentuk satu kalimat utuh yang panjang. Nah, topik sentence itu tidak seperti itu. Umumnya dia lugas, jelas. Seperti tadi saya bilang, Mr. Husin adalah orang yang hebat, pria yang hebat. Atau misalnya, sepak bola adalah olahraga paling terkenal. Sepak bola adalah olahraga paling terkenal di dunia. Titik. Seorang contoh, tahun lalu saya bertemu nenek-nenek berusia 80 tahun dan dia menyukai sepak bola. Dalam kesempatan lain, saya bertemu anak kecil yang berusia 10 tahun dan dia mengerti tentang klub sepak bola. Misalnya seperti itu. Nah, gagasan pertamanya olahraga sepak bola itu terkenal. Seperti itu. Nah, dia lebih lugas, sifatnya singkat dan jelas. Gitu. Kemudian sesuai tujuan paragraf. Ya. Untuk cross check nantinya kriterianya, teman-teman harus lihat juga apakah itu cerita, apakah itu deskriptif atau argumentatif kalimatnya. Jadi di situ nanti teman-teman bisa tahu, oh jika ini kalimat cerita, maka topik sentence-nya seperti apa? Sesuai tujuannya, tujuan paragraf. Kalau cerita berarti menceritakan, kalau deskriptif mendeskripsikan ya, naratif menarasikan, kemudian argumentatif ya memberikan argumen, seperti itu. Kan kemudian yang nomor 6 terletak di awal paragraf biasanya ya teman-teman. Dia di awal paragraf karena tujuan dari topik sentence adalah sebagai peta bagi pembaca supaya dia tahu arahnya ini mau kemana. Seperti itu. Contoh, Anda bermain
game ya. Anda pasti dapat clue dulu. Gamenya ini horror, apakah petualangan, RPG, atau shooting gitu ya, tembak-tembakan gitu, RTS atau olahraga. Kan ada clue-nya. Topik sentence entah dari judulnya atau dari gambarnya biasanya kalau dalam sebuah game, atau mungkin dari intronya nanti, intro dalam game itu. Anda tahunya arahnya kemana, seperti itu ya. Jadi topik sentence biasanya di awal. Oh, ini gamenya berarti tentang petualangan seperti itu. Jadi Anda bisa tahu dari topik sentence. Itulah biasanya dia di awal supaya Anda tahu arah bacanya ini kemana seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Step by step mengidentifikasi topik sentence. Langkah-langkahnya ya. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cepat. Jika paragraf ya, ini kita bicara bacaan biasanya terdiri dari banyak paragraf. Dan ketika Anda menulis satu paragraf itu, Anda baca satu paragraf ini dengan cepat. Langkah selanjutnya, tentukan ide utama paragraf itu. Setelah Anda baca sekali, Anda coba lihat itu paragraf tentang apa. Pikirkan itu. Nah, kemudian cari kalimat yang bersifat umum di paragraf itu. Ketika langkah kedua sudah Anda lakukan, Anda sudah menemukan paragraf ini tentang apa. Langkah ketiga, Anda cari kalimat yang bersifat umum di situ yang selaras dengan ide utama yang Anda temukan tadi. Kalimat yang umum, yaitu tadi misalnya olahraga. Oh, ini tentang olahraga seperti itu. Tentang olahraga ya secara umum gitu ya misalkan. Kemudian juga ada kalimat olahraga adalah hal yang paling saya sukai. Kemudian titik, kalimat selanjutnya sepak bola adalah salah satunya. Titik. Selain sepak bola saya juga menyukai basket. Nah, di situ berarti ide utamanya olahraga dan teman-teman mencari kalimat yang bersifat umum yang adalah sports tadi. Sports is the thing that I like so much. Olahraga adalah hal yang paling saya sukai, sangat saya sukai. Yaitu dia yang umum dan selaras. Pastikan kalimat bisa dijelaskan oleh kalimat lain. Nah, seperti tadi olahraga, kemudian ada penjelasan tentang olahraga itu yang lebih detail. Entah itu sepak bola, basket, atau aspek-aspek lain dari olahraga. Begitu. Nah, jadi kalimat utama tadi harus bisa dijelaskan oleh kalimat lain. Jika memang dia dijelaskan oleh kalimat lain, berarti jelas itu adalah topik sentence. Kemudian lanjut, periksa posisi dan keterkaitan kalimat ya. Ini untuk mengecek, jadi dia harus berada biasanya di awal kalimat, ya guys. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Ada. Kesimpulan dari pokok bahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta dapat menjelaskan cara mengidentifikasi gagasan utama atau topik sentence dari setiap paragraf dan berbagai jenis teks bahasa Inggris secara tepat sebagai dasar dalam menyusun ringkasan sesuai kaidah penulisan bahasa Inggris dengan standar CFA. Jadi nanti teman-teman akan bisa memahami cara mengidentifikasi paragraf, gitu ya, identifikasi gagasan utama dari suatu paragraf. Baik, kita ke aplikasi, teman-teman. Ada pertanyaan lisan. Ada sebuah paragraf ini, paragraf sederhana. The beach was full of people. Kemudian, children built sandcastles and played in the water. Vendors sold cold drinks and snacks. There were many tourists from Russia too. Pertanyaan pertama, dari paragraf yang telah disajikan, kalimat mana yang berisi gagasan utama? Ada yang bisa jawab? Oke, kalimat yang pertama, the beach was full of people. Oke, bagus. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa kalimat itu Anda anggap sebagai topik sentence dari paragraf tersebut? Karena yang menggambarkan keseluruhan paragraf secara umum. Bagus ya. Yang sementara yang lain adalah Pendukung saja, hanya contoh gitu ya. Baik, kita lanjut ke evaluasi teman-teman. Nah, ini saya sudah menyiapkan kertas evaluasi. Silakan dikerjakan ya teman-teman. Waktunya 3 menit. Kita mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Baik, selesai ya teman-teman, 3 menit sudah selesai. Sekarang silahkan dikumpulkan, diberikan ke ketua kelasnya mungkin. Nah, terima kasih sudah mengerjakan soal ini teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan nilai yang bagus. Nanti hasilnya akan saya umumkan di grup WhatsApp gitu ya.
Kita lanjut. Kemudian ini ada tugas tambahan teman-teman sebagai PR ya. Untuk kedepannya kita sudah hari ini kita sudah mengetahui cara mengidentifikasi topic sentence, dan kedepannya kita tentunya ingin juga bisa menentukan ya, membuat topic sentence dan juga menentukan gagasan pendukung juga selain topic sentence. Nah, saya sudah menyiapkan file PDF ya, beberapa file PDF, novel, ada biografi dan lain sebagainya. Secara random nanti akan saya kirimkan ke email teman-teman. Tugas teman-teman adalah identifikasi gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf pada bacaan yang ditentukan. Otomatis ya teman-teman sudah mengetahui gagasan utama, gagasan pendukungnya tentunya yang lainnya. Gitu ya. Jadi tugas dibuat dalam bentuk soft copy dengan cara memberi blok atau highlight atau tanda pada kalimat gagasan utama di setiap paragraf dalam bentuk format PDF. Paling lambat tanggal 14 Oktober 2025 jam 9 malam dikumpulkan melalui email saya yang tercantum di sini. Gitu ya. Jadi nanti Anda buka filenya, bacaannya itu ada paragraf-paragraf begitu. Setiap paragraf itu nanti Anda blok saja. Yang topic sentence-nya yang mana? Itu kemudian dikirimkan ke saya. Oke. Baik, teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti kelas ini. Mudah-mudahan semua bisa dipahami dengan baik. The greatest part of a writer's time is spent in reading by Samuel Johnson. Artinya apa? Penulis-penulis hebat rata-rata waktunya dihabiskan untuk membaca, karena penulis yang hebat lahir dari seorang pembaca. Untuk bisa menjadi penulis yang baik, kita harus banyak membaca. Baik, sebelum kita ulang teman-teman, teman-teman pastikan dulu ya, semua dibereskan, tidak ada sampah dan lain sebagainya, jangan ada barang tertinggal, dirapikan semua, pastikan semua tetap bersih dan rapi seperti itu ya teman-teman. Dan sebelum kita ulang, mari kita akhiri dengan doa ya. Baik, kita mulai sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Pak selesai. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman karena sudah mengikuti kelas ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan hal bermanfaat di sini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas saya tutup.